Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa anhuma la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakib nabi salati wa yaqul ولا تعتدوا بعضهم بيدين ثم الأحلام والأولاد والذين يلونهم رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di kajian Riyadhus Shalihin. Sebagaimana hari-hari sebelumnya kita semua berkumpul dan mengkaji hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Di kesempatan kali ini kita sampai kepada bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl. Bab tentang memuliakan ulama dan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang berusia tua, mendahulukan mereka atas lainnya, kemudian menempatkan mereka di tempat yang layak dan menunjukkan martabat mereka. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau mengawali rangkaian hadis ini dengan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Yaitu Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja yang bisa mengambil peringatan adalah ulul albab, orang-orang yang dia punya hati yang jernih, punya pemikiran, orang-orang yang pintar. Di sini disebutkan oleh para ulama. Jadi hadis ayat ini punya beberapa pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, nggak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak berilmu. Hadis ini Ibn Ashur, Syaitan Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan setidaknya ada 6 perbedaan gaya hidup untuk orang yang berilmu dan orang yang nggak berilmu. Tapi nggak mungkin saya terangkan 6-6-nya semuanya karena waktu kita terbatas. Intinya 6 itu bukan untuk urusan abduliyahnya aja, ini fi hayat istimaiyah, dalam kehidupan sehari-hari. Katakan orang yang berilmu itu pasti al-ihtidah ila syai'il maksud. Kalau punya tujuan dia akan cepat tercapai tujuannya. Dan satu yang kedua, dia akan lebih aman daripada kesalahan-kesalahan atau nggak rawan kepleset. Intinya begitu. Dan masih ada yang ketiga dengan keempat, kelima dan keenam. Intinya menuntut ilmu agama itu menjadikan kita punya pola pikir yang mendatangkan kemudahan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak menuntut ilmu agama, maka kita nggak dapat kemudahan ini nanti akhirnya. Nah, ini akan didapatkan ketika kita semuanya itu rajin menuntut ilmu agama, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu juga disebutkan bahwasanya orang berilmu itu disifatkan sebelumnya apa? Ini ayatnya kan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih wa qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, akhir ayat. Apakah orang-orang yang dia itu bangun di malam hari, sujud, berdiri, takut akhirat tapi juga mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, baru apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sebagian ulama mengatakan orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang juga punya nilai dalam ibadahnya, juga orang yang takut sama akhirat, orang yang mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu berilmu namun ilmunya membuat dia nggak takut sama Allah, nggak ada keinginan untuk akhirat, maka ilmunya perlu dipertanyakan itu. Contoh dulu sebelum tahu ilmunya kalau wudu semua dibasuh, telinga dibasuh,
Begitu tahu kalau itu sunnah nggak dibasuh, wah ternyata cuma sunnah, ini ilmunya nggak manfaat berarti. Dia tahu sunnah kok akhirnya malah meninggalkan amal, ini berarti ilmunya kurang bermanfaat. Gitu. Kemudian saya itu hadisnya di sini, yaitu dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Nabi SAW bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam itu yang pertama kategorinya aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca Al-Quran. Nah, paling pandai membaca Al-Quran itu maknanya adalah orang yang paling paham isinya Quran. Jadi yang dinamakan qurra itu bukan orang yang pintar baca tapi nggak paham isi, namun orang yang apabila dia membaca Quran dia paham maknanya. Makanya aqra'uhum li kitabillah itu juga diartikan afqahuhum li kitabillah, orang yang paling ngerti terhadap kitab suci, itu Al-Quran. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau sama-sama ahli baca, sudah sama-sama ahli ngerti, maka fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling ngerti terhadap sunnahnya Nabi. Fa in kanu bis sunnah sawa'an, kalau sama-sama ngerti sunnah, fa'addamuhum hijratan, yang paling utama hijrahnya. Fa in kanu bil hijrati sawa'an, kalau hijrahnya itu sama, fa'addamuhum sinnan, maka yang paling utama umurnya, yang paling tua umurnya. Ternyata bukan umur secara kelahiran, tapi umur keislamannya. Makanya riwayat lain fa'addamuhum silman, yang paling lama umur keislamannya. Jadi kalau ada anak muda, dia umur misalkan 30 tahun, masuk Islamnya ketika usia 20 tahun. Ada orang tua baru masuk Islam 3 tahun yang lalu misalkan, maka yang jadi imam yang mana? Ya yang muda. Kenapa? Karena Islamnya lebih tua begitu. Kemudian wala yu'amman ar-rajulu ar-rajul bisultani. Jadi kalau ada orang di dalam satu wilayah kekuasaan, maka penguasa wilayah itu yang jadi imam. Saya bertamu ke rumahnya seseorang, mau sholat, siapa jadi imam? Yang punya rumah. Yang punya rumah itu yang jadi imam begitu. Wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa bi'idni. Dan jangan kamu tuh duduk di ruang tamu yang disiapkan kecuali kamu telah mendapatkan izin. Ada yang jawab Wafiriyah, riwayat kurang lebih sama ya, lebih sama. Jadi intinya, saya ulang lagi, kriteria untuk menjadi imam, yang pertama orang yang paling ngerti Quran. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau mengatakan yang paling layak jadi imam itu adalah orang yang paling ngerti. Kenapa? Karena sholat itu lebih memerlukan urusan fikih dibandingkan urusan qiraah. Qiraah pakainya cuma Fatihah itu yang paling urgent. Tapi kalau fikih, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ini urusannya fikih semuanya. Ini urusannya fikih semuanya. Ada sahabat ketika imamnya nggak pernah belajar ilmu tentang sholat, kemudian tiba-tiba kena najis, gimana? Satu, bisa jadi dia bubarkan jamaahnya, haram. Atau dia lanjutkan sholat, kenapa? Kalau ngomong takut malu, haram juga. Ada sahabat gitu nih. Itu jadi yang paling ngerti fikih, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang paling ngerti fikih itu yang menjadi imam. Nah, jadi yang dimaksud aqra' qurra di masa itu adalah orang-orang yang ahli baca Quran, bukan cuma membaca melafadzkan, tapi juga memahami ayat suci Al-Quran. Bahkan ada sebagian nasihat ulama, termasuk tanda akhir zaman, ketika orang itu berlomba-lomba mencari imam, bukan karena kesolehannya, bukan karena kealimannya, namun hanya karena bagusnya suaranya. Di Quran itu bukan kayak hiburan untuk didengar terus, tapi jadi imam itu ada orang yang aqra' bermakna afqah, yaitu orang yang memang benar-benar ngerti, gitu ya.
Kita tahu juga ada keutamaan hijrah dan lain sebagainya. ونبي يحيى وكيل أبي محمد سهل بن أبي حسن بفتح الحاء مدد وإسكان الزاء مثلثة أنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ سرا فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحذ بدمه قليلا فدفنه ثم قدم المدينة فطلب عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر وهو أحدث القوم فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang masalah sholat, yaitu Nabi Rasulullah bersabda istawu wala tahtatibu. Nah, kalau kamu itu sholat, maka softnya itu yang rapi, jangan softnya itu nggak rapi. Tapi softnya itu nggak rapi. Kenapa? Pada tatifabul babu, maka hatimu juga akan, kalau softnya itu bersih, jadi ada maju, ada yang mundur, nggak cocok, maka hatinya juga akan tidak akan ada kecocokan. Setelah itu, ini dua hadis ini sama, hadis dua dan tiga ini sama. Siapa yang ada di belakangnya imam? Siapa yang ada di belakangnya imam? Nah, yang ada di belakangnya imam itu kata Nabi, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Yang ada di belakangku adalah orang-orang yang pandai dan orang-orang yang cerdas. Artinya apa? Artinya ketika ada sholat, maka orang yang di belakangnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang ngerti. Nah, begitu juga nanti syariatnya pun juga sama. Jadi ketika ada berjamaah, maka di belakang persis imam itu orang yang memang paham. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Pertama, kalau sampai imamnya ada kelupaan, orang itu bisa mengingatkan. Satu, zahirnya kalau Nabi tidak akan lupa, tapi ini kita bicara zahirnya. Yang kedua, kalau terjadi sesuatu, maka orang ini bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan syariat. Sebagaimana yang pernah Mihrab ini kan pernah menjadi saksi seorang kekasih Allah Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Assegaf, ayahanda dari guru kita Habib Jamal. Beliau itu ketika sudah ada firasat, beliau ketika akan mengimami sholat Jumat di hari wafatnya, beliau memerintahkan Ustadz Najib bin Toha untuk maju. Kenapa? Karena biar ada, kalau terjadi sesuatu, orang yang mengambil keputusan untuk melanjutkan sholat. Ini syariat seperti ini. Nah, makanya dimanapun tempat, kalau kita tuh orang yang memang ngerti, kalau sholat berjamaah maju di belakang imam nggak apa-apa. Tapi kalau kita tuh memang bukan orang yang ngerti, jangan ke belakang imam.
Jadi yang ada di sebelah pojok, kalau ada apa-apa kan bingung nanti ini. Nah, untuk ngambil keputusan itu susah. Namanya imam itu manusia, bisa terjadi sesuatu. Bisa bagaimana Allah muliakan mungkin tengah-tengah sholat meninggal dunia, bisa seperti itu. Atau mungkin terjadi satu udzur syar'i, urusannya sama urusan badannya, maaf buang gas, atau mungkin kena nanti dan lain sebagainya. Maka nanti yang posisi di belakangnya imam itu ngambil keputusan untuk menggantikan menjadi imam. Anda bisa bayangin betapa kacaunya kalau imamnya misalkan tiba-tiba batal, yang di belakang nggak ngerti. Ya ayo bubar, ya gitu aja ya. Padahal nggak boleh, sholat itu nggak boleh dihentikan, nggak boleh dibubarkan sholat itu ya. Jadi bukan kayak upacara ini.